Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Apa sih komunikasi bisnis itu? Menurut Marpi, tahun 1957, komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud orang lain. Komunikasi diperlukan untuk mengembangkan bakat dan kepribadiannya manusia dengan berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi bisnis atau business communication mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa komunikasi harus dipandang sebagai proses, menyangkut manusia dan aspek bukan manusia, aspek informasi atau keterangan, yaitu segala sesuatu yang mempunyai kegunaan. Bentuk-bentuk komunikasi verbal. Komunikasi yang dilakukan melalui lisan atau tulisan, baik itu bicara dengan langsung, tatap muka, maupun dengan perantara lisan. Pesan yang disampaikan tidak lagi berbentuk kata, melainkan dengan unsur yang melekat pada diri, seperti bahasa tubuh, intonasi, mimik, hingga hal yang melekat pada diri lainnya. Memahami komunikasi bisnis. 1. Pengirim mempunyai gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. 3. Pengirim mengirim pesan. 4. Penerima mengirim ide pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. Dan keenam, penerima menerima pesan. Komponen komunikasi yaitu 1. Pengirim pesan. 2. Proses encoding atau proses menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indera pihak penerima. 3. Pesan. 4. Saluran komunikasi. 5. Proses decoding. 6. Penerima pesan. Dan 7. Umpan balik. Proses komunikasi bisnis menurut Till dan Wolff dalam Business Communication Today. 6. Ada beberapa proses dalam komunikasi bisnis sebagai berikut. 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menaksirkan pesan. 6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Bentuk pengendalian diri dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memperhatikan, menghormati, dan menghargai lawan bicara. 2. Tidak mendominasi pembicaraan agar klien merasa nyaman. 3. Memilih diksi yang sesuai untuk menjaga reputasi yang baik atau positif. 4. Memberi tanggapan berupa pernyataan atau pertanyaan feedback. 5. Memperhatikan respon melalui nonverbal dan profesional dalam konteks pembicaraan. 6. Fokus dan serius pada pokok pembahasan agar apa yang disampaikan atau diterima tidak dianggap main-main. 7. Tunjukkan kesan ramah dan open mic kepada lawan bicara. 8. Fleksibilitas diri ini agar lebih efektif dalam komunikasi dengan klien, rekan kerja maupun pimpinan. 9. Penerima masukan dan tetap terbuka terhadap kritikan. 10. Sesuai antara perkataan dan perbuatan. Cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi bisnis harus melalui proses belajar dan latihan secara berkelanjutan. Ketika kita sudah mencapai tahap mahir, maka tetap kalimat yang diucapkan pun akan dimengerti orang lain. Saat itulah kita sudah mampu melakukan komunikasi bisnis yang efektif. Orang lain itu penting dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mengapa komunikasi bisnis itu penting? Komunikasi bisnis penting karena dalam sebuah bisnis yang diperlukan suatu bentuk komunikasi yang baik
tidak terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok sehingga dapat memicu kesalahan dan menjadi masalah. Komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, gagasan, informasi, emosi, opini, dan lain sebagainya. Dengan adanya komunikasi bisnis terdapat berbagai tujuan yang terdiri dari beberapa hal berikut ini. Di antaranya, yang pertama, memberi informasi bisnis pada pihak lain. Yang kedua, meyakinkan atau membujuk atau melakukan persuasi kepada pihak lain. Yang ketiga, membantu kerjasama antar pelaku bisnis, baik skala nasional maupun internasional. Tujuan utama komunikasi bisnis yang harus diketahui yaitu yang pertama, memberikan informasi atau informing. Yang kedua, memberikan persuasi atau persuading. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Adapun jenis-jenis komunikasi bisnis yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah cara berkomunikasi yang tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudkan biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Yang kedua, komunikasi vertikal yaitu proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi komunikasi bisnis yaitu yang pertama, persepsi, yang kedua, kredibilitas, yang ketiga, kecocokan, dan yang keempat, ketepatan serta pengendalian diri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini yang disengaja maupun tidak. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.